Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Matius. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai presentasi untuk pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah sistem multimedia dengan judul Implementasi Sistem Multimedia dalam Cloudflare CDN. Oke, yang pertama masuk latar belakang. Dalam era digital yang berkembang pesat, kebutuhan akan akses konten multimedia yang cepat dan efisien ini telah menjadi tuntutan utama bagi pengguna internet di seluruh dunia. Nah, seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna dan volume multimedia yang diakses setiap harinya, tantangan dalam menyediakan layanan yang responsif dan berkualitas tinggi semakin kompleks. Salah satu solusi yang telah terbukti efektif dalam mengatasi tantangan ini adalah penggunaan Content Delivery Network atau CDN. Cloudflare, sebagai salah satu penyedia CDN termuka, telah menawarkan infrastruktur global yang memungkinkan distribusi konten yang lebih cepat dan aman. Namun, implementasi sistem multimedia dalam lingkungan CDN, khususnya Cloudflare, memerlukan pendekatan yang cermat dan strategis untuk memaksimalkan potensinya. Selanjutnya, rumusan masalah. Satu, bagaimana sih cara mengoptimalkan pengiriman konten multimedia melalui jaringan global Cloudflare CDN untuk meningkatkan kecepatan akses dan mengurangi latensi? Yang kedua, apa apa saja teknik caching dan kompresi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi bandwidth dalam konteks sistem multimedia pada Cloudflare CDN? Yang ketiga, bagaimana cara mengimplementasikan mekanisme keamanan yang robust dan melindungi konten multimedia dari berbagai ancaman keamanan, termasuk DDoS dalam lingkungan Cloudflare CDN. Yang keempat, apa saja metrik kinerja yang relevan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi sistem multimedia dalam Cloudflare CDN dan bagaimana cara menganalisisnya. Jadi ini list dari rumusan masalah yang akan di-solve pada makalah yang telah saya buat yang akan kita yang akan kita jelaskan secara ringkas pada presentasi hari ini. Yang pertama pembahasan. Di sini kita mulai dari section yang pertama yaitu optimalisasi pengiriman konten multimedia melalui Cloudflare CDN. Coba kita bayangkan internet ini sebagai sebuah jalan raya. Nah, saat kita mengakses sebuah website, maka peran kita seperti sebuah mobil yang ingin mencapai tujuan tertentu. Nah, jika jalan raya itu jauh dan macet, maka perjalanan kita akan lama. Nah, Cloudflare CDN berfungsi untuk seperti sebuah jaringan jalan tol yang memotong perjalanan kita. Jadi ini Cloudflare Worker nih akan menyajikan kita konten-konten multimedia, contohnya seperti image atau video. Nah, nanti akan disalurkan kepada kita atau dalam konteks ini mungkin aplikasi klien, contohnya seperti mobile app, Android atau iOS dan juga website dengan bandwidth yang tinggi sehingga tidak akan ada terkesan tuh laggy gitu. Nah, lalu habis itu edge caching. Nah, edge caching adalah sebuah mekanisme di mana salinan dari konten website yang kita simpan di server-server Cloudflare yang tersebar di seluruh dunia disebut edge server. Nah, ketika seorang pengunjung mengakses website kita, maka permintaannya akan diarahkan ke server terdekat. Dan jika konten yang diminta sudah ada di cache server tersebut, maka konten akan langsung disajikan kepada pengunjung tanpa harus meminta data dari server utama kita. Jadi ini maksudnya ketika kita ingin request sebuah konten, misalnya foto atau video, maka tidak tidak selalu itu akan di request dan di return langsung dari server utama. Bisa saja di return oleh server-server yang terdekat. Jadi hal ini pertama akan mengurangi latensi sehingga juga nanti proses penyajiannya tuh ke aplikasi itu akan menjadi lebih seamless dan juga cepat gitu. Lalu yang C itu load balancing. Nah, load balancing adalah teknik untuk mendistribusikan lalu lintas jaringan secara merata di antara beberapa server. Nah, ini membantu mencegah kelebihan beban pada server tunggal, lalu meningkatkan kinerja aplikasi dan juga memastikan ketersediaan layanan. Nah, Cloudflare menawarkan layanan load balancing canggih untuk membantu kita mengoptimalkan kinerja aplikasi dan meningkatkan ketahanan. Jadi nanti
Load balance ini ketika load dari satu misalnya instance itu terlalu berat, maka diseluruhkan ke instance lain. Nah, sehingga jadi apa jumlah request yang disediakan yang jumlah request yang di sejumlah request yang eh, yang akan dihandle oleh server itu akan dibagi gitu, sehingga loadnya itu akan balance. Lalu dengan menggunakan Cloudflare load balancing ini kita dapat yang pertama satu mendistribusikan lalu lintas, menyalurkan permintaan pengguna ke berbagai server secara efisien untuk mencegah kelebihan beban pada suatu server seperti saya singgung tadi. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan. Nah, dengan menyebarkan aplikasi Anda di beberapa lokasi, Anda dapat mengurangi risiko downtime akibat kegagalan server karena sudah didistribusikan lalu lintasnya. Sehingga tidak ada satu server yang istilahnya tuh kelebihan berat sehingga down. Yang ketiga, menurunkan latensi. Nah, dengan mengarahkan pengguna ke server terdekat, ini sesuai yang saya bahas sebelumnya, maka kita kita dapat mengurangi waktu respon dan meningkatkan pengalaman pengguna gitu. Jadi delivery kontennya akan lebih cepat dan seamless gitu. Yang keempat, mendukung skalabilitas. Nah, dengan kemampuan untuk menambah atau mengurangi server dengan mudah, kita dapat menyesuaikan kapasitas sesuai dengan kebutuhan. Nah, lalu ada dukungan HTTP 2 dan HTTP 3. Nah, HTTP 2 dan HTTP 3 adalah protokol terbaru yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengiriman data di internet, terutama untuk konten multimedia. Nah, dengan fitur multiplexing, protokol ini memungkinkan banyak permintaan data dikirimkan dalam satu koneksi. Ini akan mengurangi latensi dan juga meningkatkan throughputnya. Selain itu, header dari compression mengurangi ukuran data yang ditransmisikan, sehingga ini akan mempercepat pengiriman. Nah, Cloudflare CDN atau Cloudflare Content Delivery Network ini sebagai penyedia jaringan pengiriman konten telah mengadopsi kedua protokol ini untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Nah, dengan Cloudflare, situs website dapat memuat lebih cepat, terutama pada perangkat seluler, berkat optimasi yang dilakukan oleh HTTP 2 dan HTTP 3. Nah, singkatnya, teknologi ini merupakan langkah maju dalam dunia internet yang semakin menuntut kecepatan dan efisiensi. Jadi ini salah satu keunggulan yang kita dapatkan ketika ketika kita menggunakan CDN dari Cloudflare. Oke, lalu kita masuk kesimpulannya ya. eh, Implementasi sistem multimedia dalam ketersediaan ini merupakan langkah yang strategis untuk meningkatkan kinerja, keamanan, dan juga efisiensi dalam penyampaian konten digital. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah kita kita lakukan, dapat kita tarik kesimpulan utama, yaitu yang pertama satu, optimalisasi pengiriman konten. Penggunaan edge caching, load balancing cerdas, dan pendukungan protokol HTTP 2 dan HTTP 3 oleh cloud persediaan secara signifikan ini meningkatkan kecepatan dan efisiensi pengiriman konten multimedia. Nah, strategi ini efektif dalam mengurangi latensi dan meningkatkan pengalaman pengguna. Lalu yang kedua, efisiensi bandwidth. Nah, teknik caching yang tepat dan metode kompresi on the fly yang diterapkan oleh Cloudflare memungkinkan penghematan bandwidth yang substansial. Nah, adaptive bitrate streaming juga memastikan kualitas konten yang optimal sesuai dengan kondisi jaringan pengguna. Yang ketiga, keamanan konten. Implementasi application firewall atau WAV dan mitigasi di DOS dan enkripsi SSL atau TLS end-to-end memberikan lapisan keamanan yang komprehensif untuk melindungi konten multimedia dari berbagai ancaman keamanan. Nah, lalu mengenai analisis performa, penggunaan real-time analytics dan definisi key performance indicator atau KPIs yang relevan memungkinkan pemantauan dan optimalisasi kerja sistem secara berkelanjutan. Metrik user experience seperti Core Web Vitals menjadi indikator penting dalam evaluasi kualitas layanan. Lalu selanjutnya integrasi format multimedia. Optimalisasi khususnya untuk berbagai format multimedia dan penggunaan layanan transcoding on the fly ini memungkinkan fleksibilitas dalam menangani berbagai jenis konten.
Nah, strategi multisajian dapat meningkatkan efektivitas pengiriman konten di skala global. Nah, lalu yang keenam, streaming real time. Nah, implementasi protokol streaming low latency seperti WebRTC dan penggunaan teknik transfer and encoding ini meningkatkan kualitas streaming konten real time. Nah, preloading dan prefetching membantu mengantisipasi kebutuhan konten pengguna. Lalu yang ketujuh, sistem yang adaptif. Nah, pengembangan sistem yang dapat menyesuaikan kualitas konten berdasarkan karakteristik perangkat dan jaringan pengguna ini meningkatkan efisiensi dan user experience. Nah, juga ada integrasi AI atau artificial intelligence dalam penyesuaian kualitas konten, membuka peluang untuk optimalisasi yang lebih canggih. Lalu yang kedelapan, implikasi finansial dan operasional. Nah, analisis analisis biaya dan perhitungan ROI menunjukkan bahwa implementasi sistem multimedia dalam cloud persediaan dapat memberikan nilai tambah yang signifikan, terutama dalam hal peningkatan performa dan efisiensi bandwidth. Nah, perencanaan skalabilitas yang tepat ini penting untuk mengantisipasi pertumbuhan di masa depan. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan sampai jumpa di tugas selanjutnya. Terima kasih.